Sebelumnya boleh perkenalin nama, umur, atau usia terlebih dahulu mungkin. Nama saya Muhammad Najib Saindra, umur saya 20 tahun, asal saya dari kota Sawalunto. Apakah kamu tahu catcalling itu sendiri apa? Pernah mendengar catcalling itu apa, tapi saya tidak memahami apa definisi catcalling itu apa. Nah, jadi catcalling itu kayak masuk ke pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal maupun kekerasan psikis. Mungkin kayak ya pujian atau sapaan yang kamu anggap sepele itu biasanya bisa masuk ke catcalling itu sendiri. Nah, dari definisi tadi, apakah kamu sendiri pernah melakukan catcalling itu? Pernah, malah sering kayaknya. Karena sering diajak teman, terus seperti manggil-manggil cewek, hai, gitu. Respon dari korban-korban yang pernah kamu kena catcalling itu sendiri gimana sih responnya? Berbagai macam respon sih dari korban. Ada yang seperti senyum-senyum sendiri, terus ada yang lari ketakutan aja. Kamu sendiri tahu gak sih dampak mungkin yang kamu pikir sepele itu tapi dampak yang ditimbulin dari korban tersebut apa yang sampai lari ketakutan gitu loh? Mungkin saya sebelumnya tidak memikirkan dampak dari si korban tersebut sampai korban tersebut lari dan mengalami ketakutan psikis seperti itu. Apakah catcalling itu sendiri udah jadi kebiasaan kamu sehari-hari gitu? Mungkin saya sudah melakukan sering kali catcalling tersebut dengan teman-teman saya dengan secara spontan aja gitu. Kamu sendiri kalau ngelakuin catcalling itu pilih-pilih nggak sih? Misalnya kayak ya baju seksi aja yang kamu godain atau bahkan semua pakai baju seksi, pakai pakaian tertutup pun kamu godain gitu? Nggak tahu sih, karena emang secara iseng aja gitu. Kadang kayak perempuannya yang bisa menarik perhatian atau yang cantik. Kalau yang jelek mah nggak ada. Kalau kamu sendiri pernah nggak kena catcalling tersebut jadi korban gitu? Boleh diceritain kalau pernah? Pernah, waktu itu saya lagi di jalan menuju ke kota Sawalunto. Dan saat di jalan ada dua perempuan yang memakai motor dan mereka jalan di sebelah motor saya dan mereka mengatakan, "Abang, nama abang siapa?" katanya begitu. Dan saya tidak merespon sama sekali apa yang diucapkan oleh perempuan tersebut dan saya lari dari mereka. Kamu sendiri risih gak sih kalau digituin? Sebenarnya risih aja ya. Nah, kalau tahu kamu risih kayak gitu, kenapa kamu masih melakukan catcalling kepada korban-korban yang lainnya? Mungkin kamu Ya karena iseng aja gitu, seperti gabut, spontan gitu. Nah, itu dia dari iseng gabut spontan yang kamu lakuin kayak gitu tuh bisa jadi dampak dari korban itu sendiri kayak ya itu tadi itu tuh masuk pelecehan seksual kayak misalnya korban bisa lari ketakutan atau bahkan sampai trauma takut keluar rumah dan sebagainya. Sebelumnya mungkin boleh kenalin nama dulu, umur, asal mungkin. Oke, kenalin, nama saya Para Bendy, umur saya 21 tahun, asal saya dari Padang. Kamu sendiri tahu nggak sih definisi atau garis besar dari catcalling itu sendiri? Definisi secara umumnya yang simpelnya sih saya tahu, kayak manggil-manggil gak jelas gitu aja, usil-usilin cewek, kayak gitulah macamnya. Kamu pernah nggak melakukan catcalling itu sendiri? Pernah kayak sama temen sering tuh di kafe atau lagi nongkrong terus ada yang lewat manggil-manggilin gak jelas gitu, pernah lah. Respon dari para korban yang kena catcalling dari kamu itu sendiri apa aja sih? Responnya berbagai macam ya, dari yang biasa aja, terus ada yang kaget, terus ada yang mungkin kayak takut gitu, tiba-tiba ada yang manggil gak jelas, gak kenal kan, ya macamnya gitu lah. Kalimat yang paling sering kamu lontarin dari catcalling itu apa sih?
bentar, yang paling sering kayak hai, hai cantik, hai, ini dong, ya kayak gitulah. Motif kamu sendiri melakukan catcalling itu apa sih? Motif? Nggak ada lah, orang iseng doang. Nggak ada maksud apa-apa. Ya sekedar manggil-manggil gak jelas. Nggak ada tujuan, nggak ada maksud apa-apa. Kamu sendiri tahu nggak sih mungkin dampak dari yang kamu timbulin itu, mungkin menurut kamu itu tuh hal sepele, tapi kalau dari korbannya sendiri pasti dampak yang ditimbulkannya besar. Enggak lah, orang cuma manggil doang ya gimana? Nggak ada maksud aneh-aneh, cuman nggak tahu sih kalau yang korban nanggepinnya gimana, nggak tahu. Nah itu tuh dampak yang ditimbulkan dari korbannya itu sendiri tuh gede, bahkan sampai mereka ketakutan atau mungkin bahkan sampai takut keluar rumah karena digodain kayak gitu tuh. Pokoknya itu benar-benar sampai nyerang psikis mereka, mungkin yang kamu anggap sepele itu. Jadi apa catcalling itu udah jadi kebiasaan kamu sendiri? Itu kebiasaan sehari-hari? Ya mungkin ya kalau lagi nongkrong di luar terus ada yang lewat terus ya manggil-manggilin gitu aja sih, nggak ada unsur apa-apa, biasa aja sih menurut aku. Kamu sendiri milih nggak sih kalau mau catcalling gitu tuh kayak baju seksi doang yang kamu godain atau bahkan semuanya kamu godain gitu? Enggak milih-milih, semuanya sama sih, semua cewek sama, siapa aja. Nah dari kamu sendiri pernah nggak kena catcalling itu sendiri? Pernah, cuma dipanggilin hai, halo ganteng, kayak gitu aja sih, nggak tahu maksud apa. Kamu mikir panjang dampaknya atau malah kamu abain gitu aja? Ya, biasa aja, abain aja, ngapain orang cuma manggil doang, nggak jelas. Apakah Anda pernah mengalami catcalling? Coba diceritakan. Ya, nah, saat itu saya sedang berjalan menuju minimarket untuk membeli sesuatu. Saat itu saya sendiri dan tiba-tiba ada segerombolan pria yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan melakukan catcalling ke saya. Apa perasaan Anda setelah di catcalling? Saya merasa risih ya, karena menurut saya perlakuannya itu seperti tidak menghargai wanita. Apa tanggapan kamu buat pelaku catcalling? Ya menurut aku sih kayak nggak etis aja ya, sorry itu saya aja. Menurut aku tuh kayak kampungan banget nggak sih? Soalnya kayak orang asing gitu, kayak aneh banget. Apalagi nggak kenal sama sekali, ya aneh aja sih. Kapan biasanya Anda di catcalling? Saat keluar dari rumah sendirian dan melewati segerombolan laki-laki ataupun saat berjalan sendirian untuk pergi ke restoran. Apa yang kamu lakukan ketika sedang di catcalling? Menghadapi sesuatu dan menegurnya bahwa perlakuannya itu sangat tidak nyaman untuk kita. Coba dong kenalin diri kamu dulu, mungkin nama atau umur kamu. Namaku Vida, umurku 20 tahun. Sebelumnya kamu tahu nggak sih catcalling itu apa, dan pasti pernah dong di catcalling. Iya, catcalling itu suatu bentuk pelecehan secara verbal yang dimana pelakunya kayak kadang itu random ya orang-orangnya. Jadi dan aku udah pernah di catcalling itu. Boleh diceritain nggak pas kamu di catcalling itu kayak gimana? Terakhir itu aku malam-malam pakaian aku rapi, maksudnya aku juga tahu kalau misalkan catcalling itu sebenarnya nggak dilihat dari baju, cuman aku benar-benar pakai rapi. Aku pakai kerudung dari atas sampai bawah, maksudnya pakai baju rapi panjang. Terus ada mas-mas 2 orang, aku lagi pergi sama temen aku naik motor berdua malam-malam sekitar jam 8 jam 9. Terus pelakunya itu 2 orang cowok, jadi kita lawan arah. Terus pelakunya ini berdua kayak cantik kayak gitu, itu kayak nggak, maksudnya unnecessary banget ya kayak gitu. Itu sih salah satunya. Terus perasaan kamu di catcalling kayak gitu tuh gimana? Kesel sih, maksudnya
biar apa ya kayak gitu ya, itu nggak perlu banget. Kalau misalkan emang mau adore seseorang, mau kagum sama seseorang, mungkin nggak usah di catcalling kayak gitu ya. Mungkin dia belum paham pelakunya, belum paham, cuman emang dia itu nyari perhatian korbannya gitu. Jadi menurut aku itu unnecessary banget, karena mereka nggak ngebayangin sih kalau misalkan keluarganya digituin gitu, misalkan ibunya digituin. Oke. Terus kalau misalnya kamu di catcalling, apa yang kamu lakuin? Kalau aku lagi sendiri, aku nggak mungkin macam-macam karena aku tahu itu bakal risk banget. Jadi yang aku lakuin ya aku diem aja, pura-pura nggak denger. Aku nggak bakal pernah ngeliatin dia, maksudnya aku nggak ngeliat ke pelakunya, karena kalau mereka kayak gitu, aku maksudnya ngasih perhatian ke dia, aku nengok atau kayak aku marahin, pasti dia makin senang gitu. Oke. Terus kapan sih biasanya kapan terakhir kamu di catcalling, terus di mana? Kalau lihat dari general, aku pernah mau pagi siang sore malam aku pernah. Oke. Secara random aku nggak tahu pelakunya itu kenapa, nggak ngerti. Terus terakhir kali itu 2 hari yang lalu aku balik dari farmers sama temen aku malam-malam lagi, dan lagi aku pakai baju rapi dan nggak tahu pelakunya melakukan catcalling ke aku dan temen aku. Terus tanggapan kamu buat pelaku catcalling? Tanggapan aku ya, mereka nggak pernah ngerasain jadi korban ya, jadi ya aku harap mereka nggak pernah ngerasain hal yang kayak gini yang dirasain oleh pelaku yang dirasain oleh korban, karena mungkin mereka harus kira kalau misalkan mereka nyesel atau pernah di catcalling juga. Dan yang kayak aku bilang sebelumnya, mungkin dia belum pernah juga ngerasain keluarganya di catcalling kayak gitu, misalkan ibunya. Kalau kayak gitu pasti dia juga ngerasa kesel dan nggak mau lagi catcalling orang. Oke, berarti kamu risih banget ya digituin sama pelaku catcalling Of kayak course gitu. sih, iya, karena aneh. Oke, makasih. Iya, dadah. Nama saya Ibu Erna, umur 51 tahun. Tinggalnya di mana? Di Kompleks Bumilangi, Blok 35 nomor 24, RT 1 RW 22 Cinono. Di Bandung. Sebelumnya, apakah Ibu udah pernah dengar istilah catcalling? Catcalling. Itu ya nak ya, yang orangnya suka ganggu-ganggu itu. Iya, bener. Yang di jalan. Nah, kalau zaman dulu Ibu pernah nggak sih Bu kalau di jalan gitu di catcalling sama cowok? Oh pernah. Waktu Ibu masih muda pernah. Sering digodain malah. Nah, menurut Ibu kalau tindakan kayak gitu wajar gak? Kalau selama godaan-godaan itu tidak merugikan, tidak menyentuh, tidak melecehkan, menurut Ibu ini biasa aja sih. Iya sih. Selama mereka tidak melecehkan Ibu, menurut Ibu gitu aja. Nah, menurut Ibu catcalling itu pujian atau masuknya ke pelecehan? Tergantung persepsi masing-masing ya nak ya. Kayak gitu mah gitu. Soalnya kalau udah pelecehan itu mah berarti dari penggoda itu mungkin melecehin, memegang ataupun ini. Tapi kalau masih hai gitu aja nih, biasa aja. Nah, tanggapan Ibu gimana kalau anak perempuan Ibu yang dilecehin seperti itu di catcalling di jalan seperti itu? Kalau menurut Ibu, kalau belum mengganggu, hanya say hello gitu, ya ditegur secara baik-baik aja. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Memang gini, karena memang rata-rata yang namanya pelecehan itu dilakukan oleh pihak yang lebih berpower atau yang memiliki kekuatan lebih besar kepada pihak-pihak yang lebih lemah. Nah, dalam hal ini kan kalau lawan jenis kan berarti pria itu akan jauh lebih besar kekuatannya kan dibandingkan dengan perempuan. Itu yang pertama. Kenapa akhirnya rata-rata pelakunya banyak laki-laki gitu.
Terus kemudian yang kedua, istilahnya kalau apa ya, mungkin hal-hal yang berbau seksualitas itu kan rata-rata semaksimal mungkin kan kayak perkosaan gitu ya, korbannya kan selalu perempuan gitu loh. Gitu. Jadi umumnya memang dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan. Oke, itu tergantung persepsi personal dari orang yang dituju ya, karena memang ada orang-orang yang bangga nih dengan bagian-bagian tubuh tertentunya, kayak misalnya pembuluhnya besar ya, misalnya seperti itu. Tapi bagi sebagian orang mungkin itu bikin malu gitu. Jadi kalau kita bilang apakah itu kemudian jadi sebuah sindiran atau tidak, itu personally tergantung dari bagaimana si pihak yang melihatnya gitu. Karena kalau udah ngomongin secara psikologis tuh personal sekali ya Cika. Gitu. Iya. Berarti kalau motif pelakunya sendiri dari sisi psikologisnya itu gimana ya Kak? Nah, kalau untuk melihat motif pelaku memang kita harus secara jelas menanyakan secara langsung sih, atau misalnya pakai tools psikologi yang lain, misalnya dengan observasi ataupun misalnya dengan autoanamnesa atau bertanya kepada pihak yang terkait kayak misalnya temannya dia misalnya gitu. Itu boleh diperbolehkan gitu, karena untuk melihat motif aslinya memang kita harus melakukan berbagai cara nih untuk bisa memastikan. Apalagi kalau misalnya udah kasusnya ke ranah hukum, biasanya pelakunya ini cenderung denial gitu, maksudnya dia nggak jujur kan ngomongnya gitu, maksudnya nggak gitu kok. Nah itu bisa sangat disangkal oleh dia gitu. Makanya perlu untuk cross check di berbagai pihak, kita menggunakan berbagai tools psikologi termasuk kayak asesmen dalam bentuk wawancara, kemudian psikotes, atau mungkin bertanya kepada pihak yang terkait, itu juga sangat bisa. Oke, itu sangat amat bisa ini sih memberikan peran yang besar sih, terutama kan untuk kayak terkait sexual education itu ya, itu kan penting banget bagaimana kita menjaga organ-organ tertentu dalam tubuh kita ya, misalnya kayak dada, terus panggul gitu ya, pipi misalnya gitu, bibir biar nggak dicium misalnya kayak gitu. Nah itu sangat amat perlu untuk bisa diedukasikan dari sejak kecil sih, terutama dari orang tua, guru kepada murid-muridnya di sekolah. Karena kan rata-rata sekarang anak yang kena itu cenderung anak-anak yang usianya masih muda gitu ya. Terus mereka kan secara power juga belum besar, misalnya bukan orang dewasa yang bisa untuk kemudian membalas orang lain gitu loh. Nah masalahnya korban-korban ini karena mereka tuh usianya masih kecil, makanya dijadikanlah sasaran gitu bagi para pelaku. Orang dewasa sendiri tentunya kita satu menyadari bahwa itu adalah tindakan yang tidak baik, maksudnya tindakan dari pelaku kepada kita yang tidak baik. Kemudian kita berhak untuk mencari pertolongan dari orang terdekat, siapapun itu gitu. Jadi nggak kenal pun orang di sekitar kita gitu ya, kita coba tarik dia atau minta pertolongan dia, perlindungan dia, kita lari mendekati dia, sehingga pelaku itu nggak berani menyerang kita gitu. Karena pelaku itu biasanya menyerang karena dia tahu bahwa si korban ini, orang yang tertujuknya ini adalah orang-orang yang lagi sendirian gitu loh. Gitu. Terus ini udah edukasi kepada para masyarakat, sekolah-sekolah juga ya, bahwa ini bukan cuma sekedar tindakan memuji, karena kan ada beberapa orang yang merasa kayak ih cantik ya, hidungnya mancung dan lain sebagainya. Itu kalau hidup it's okay ya, tapi kalau ternyata di bagian-bagian tertentu kan itu jadi sebuah hal yang mungkin tidak baik tentunya gitu. Sehingga memang untuk anak-anak di bawah umur, anak SD atau anak TK sampai di usia remaja SMA itu harus mendapatkan edukasi yang baik nih terkait hal tersebut gitu. Terus kemudian kedua juga kesadaran dari orang tua di rumah gitu tentang bagaimana sikap bagaimana sih cara mengatasi ketika anak ini cerita masalah tersebut gitu. Karena ada beberapa kasus yang saya tangani itu ketika mereka dia cerita gitu, bahwa sesuatu nggak nyaman terjadi sama dia di sekolah atau di jalanan gitu ya, sikap orang tua yang nggak sesuai gitu, jadi anak akhirnya keep itu sendiri gitu. Padahal kan ini ketika terjadi bikin anak nggak nyaman kan, itu impactnya besar untuk jangka panjang gitu. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.